Kondo-san. Pada zaman dahulu, ada seorang gadis bernama Rapunzel yang tinggal di sebuah kota di dekat pantai. Dia memiliki rambut pirang panjang dan senyum yang cantik. Selamat pagi. Selamat pagi, Rapunzel. Rapunzel senang membuat video tentang tempat-tempat yang ia kunjungi. Teman-teman sekelasnya dan gurunya sangat suka video buatan Rapunzel dan mendorongnya membuat lebih banyak lagi. Menurutku, kau harus buat lebih banyak video, Rapunzel. Iya, video-videomu sangat bagus. Orang-orang harus bisa melihatnya. Kalian berlebihan. Lagi pula siapa yang mau melihat video-videoku? Menurutku tidak begitu. Ada banyak video-video bodoh di internet. Sedangkan video milikmu isinya penuh dengan lokasi indah dan informasi yang berguna. Aku tahu kau banyak membaca, dan kau harus bisa memanfaatkan bakatmu itu. Akhirnya, Rapunzel pun memikirkan ide itu. Siapa tahu, jika banyak yang menyaksikan videonya, suatu hari nanti dia bisa menjadi seorang YouTuber terkenal. Baiklah, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Jangan khawatir. Datanglah besok ke rumahku. Akan kita pikirkan bagaimana caranya. Rapunzel pergi dengan perasaan gembira sementara temannya menatap dengan penuh kekaguman. Kecuali satu orang, Ephelia. Ephelia selalu iri terhadap Rapunzel dan melihatnya sebagai saingan di semua hal yang ia lakukan. Dia ingin menjadi orang yang paling populer di sekolah. Tapi sekeras apapun dia berusaha, Rapunzel selalu bisa mengunggulinya dan itu membuat Ephelia sangat kesal. Semalaman Rapunzel bermimpi tentang apa yang akan ia lakukan jika menjadi YouTuber terkenal. Keesokan paginya, dia langsung pergi tanpa sarapan dulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, selamat datang, silakan masuk. Aku sudah mencari-cari informasi, tapi ku beritahu padamu kalau ini tidaklah mudah. Aku sudah memikirkan semua yang bisa kulakukan. Tada! Tapi, Bu, Ini adalah hadiahku untukmu. tapi aku... Sementara itu, Ephelia menguping pembicaraan mereka di ruang tamu lewat jendela yang terbuka. Mengharukan sekali. Aku tidak mengerti apa yang mereka lihat dari gadis itu. Aku jauh lebih pintar dan berbakat. Aku juga punya uang untuk membeli kameraku sendiri. Kenapa kau tidak membuat video yang bisa membuat orang-orang terkesan? Kau mempunyai segalanya, kan? Hah! Akan kutunjukkan pada mereka sebenarnya siapa yang lebih baik. Sebelum aku lupa, kau juga butuh mikrofon dan program komputer untuk mengedit videonya. Benar kan? Aku sudah menyiapkannya untukmu. Rapunzel memeluk gurunya dan pergi dengan perasaan bahagia. Di video pertamanya, dia ingin memperkenalkan kotanya. Setelah membuat rencana, dia pergi melakukan pengambilan gambar ke tempat-tempat paling indah di kota dan mewawancarai beberapa warga kota. Bahkan wali kota juga meluangkan waktu untuk diwawancara oleh Rapunzel. Dia membuat channel YouTube dan mengupload videonya di sini.
Rapunzel sangat bersemangat. Dia memeriksa ponselnya setiap 10 menit untuk melihat jumlah penonton dan komentar. Malam pertama itu sangat mengecewakan. Keesokan harinya, dia bangun dengan situasi yang sama. Dia merasa sedikit kecewa. Dia langsung pergi menemui gurunya. Di mana kesalahanku? Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu kenapa aku tidak mendapatkan banyak penonton atau komentar? Bersabarlah. Semakin banyak kau membuat video, maka semakin banyak orang yang akan mengenalmu. Rapunzel menuruti nasihat gurunya dan kembali bekerja. Setiap hari dia membuat video dan menguploadnya di channel YouTube miliknya. Dia tidak mengalami kesulitan apapun karena dia sudah merencanakannya sampai ke detilnya. Ephelia yang iri terhadap Rapunzel tidak diam saja. Dia juga membuat channel YouTube-nya sendiri dan mulai membuat video. Suatu pagi, Rapunzel bangun. Dalam perjalanan, dia memeriksa channel YouTube-nya dan dia sangat kaget. Ribuan penonton, ratusan orang meng-subscribe channelnya dan menuliskan ratusan komentar positif. Tepat di saat itu, teman-temannya berlari menghampirinya. Tebak apa yang terjadi semalam saat kau tidur? Telah terjadi sesuatu. Seorang influencer sosial media yang memiliki jutaan pengikut melihat videomu dan merekomendasikannya ke semua pengikutnya. Selama ini guru kita ternyata benar. Saat dia tiba di sekolah, semua memberikan selamat kepada Rapunzel. Kecuali satu orang, Ephelia. Saat itu dia merasa sangat marah, dipenuhi perasaan iri, dan dia melampiaskan kekesalannya kepada semua orang. Sementara itu, Rapunzel dan teman-temannya sibuk membaca semua komentar. Coba lihat ini. Aku benar-benar menyukai kotamu. Akan kukunjungi di musim panas nanti. Seseorang dari luar negeri juga bilang hal yang sama. Mereka akan datang ke kota kita untuk berlibur dari jutaan mil jauhnya. Semua komentar itu membuat Rapunzel sangat bahagia. Dia merasa sangat senang dengan pencapaiannya. Rapunzel memeluk gurunya dengan bahagia. Wali kota ingin menemuimu. Dia akan memberikanmu hadiah karena kontribusimu untuk kota kita ini. Rapunzel sudah memperkenalkan kota kecil kita kepada dunia dan membantunya menjadi tujuan wisata. Atas nama kota ini, aku berterima kasih kepadanya. Aku harus menghentikannya. Kalau aku tidak bisa menjadi YouTuber sebaik dia, maka aku akan menghalanginya. Ephelia merencanakan sesuatu yang jahat. Dia ingin melakukan sebuah rencana jahat secepatnya dan berusaha untuk menghentikan Rapunzel. Ephelia menunggu sampai tengah malam. Setelah dia yakin semua orang tertidur, diam-diam Ephelia pergi ke rumah Rapunzel. Pertama-tama, dia melihat sekitar dengan cepat. Dia berdiri tepat di depan kamar Rapunzel. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, dia mendorong jendela yang tidak terkunci itu. Rapunzel tidur dengan sangat nyenyak. Ephelia masuk dan mengambil kamera milik Rapunzel, mikrofon, dan komputernya dengan niat untuk dihancurkan agar Rapunzel tidak bisa lagi membuat video. Ketika dia baru mau keluar, Ephelia tersandung rambut Rapunzel dan dia terjatuh.
Anjing milik Rapunzel, Hazelnut, terbangun dan melompat ke atas Ephelia dan menjilati wajahnya. Rapunzel pun terbangun dan menyalakan lampu. Dia sangat kaget melihat Ephelia. Dengan perasaan malu, Ephelia pun lari. Kamera, mikrofon, dan komputernya hancur saat Ephelia jatuh tadi. Dia merasa sangat sedih. Keesokan harinya, Rapunzel membuat video tentang peralatannya yang hancur. Dengan ponsel lamanya, dia mengupload ke YouTube channelnya. Pengikutnya pun ikut merasa sedih. Mereka membelikannya peralatan baru. Ephelia merasa malu dan dia bersembunyi lama sekali di rumahnya. Rapunzel menjadi semakin terkenal dengan video-video yang ia buat di sosial media dan di YouTube. Hey guys, subscribe channel kita ya, Kondosan, dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.